Hai guys, kembali lagi sama aku Putri Mulyani. Buat kalian yang baru klik video ini, jangan lupa diklik juga tombol subscribe-nya. Nah, sekalian bisa lihat kan sekarang mukaku lagi keluar jerawat di sini juga. Nah, ini katanya disebut purging. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu tema pembahasan kali ini yaitu memahami purging dan bedanya dengan breakout. Nah, jadi setiap kali kita mencoba produk skincare baru, tentu kita seringkali menemukan muka menjadi berjerawat untuk beberapa waktu. Proses inilah yang kita kenal sebagai purging. Perlukah kita khawatir dengan kondisi ini? Tapi sebelum itu kita di sini aku mau bahas tuntas apa sih purging itu. Purging adalah proses penyesuaian kulit berupa pembersihan sel kulit mati setelah kita menggunakan produk skincare tertentu. Dengan lepasnya sel kulit mati atau disebut turnover, diharapkan dengan sel kulit baru sehingga pada akhirnya kulit terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita memang akan sedikit bersabar saat mengalami purging, sebab sebelum sel kulit baru dan sehat tersebut naik ke permukaan, zat lain seperti minyak akan muncul terlebih dahulu. Minyak tersebut bisa menyumbat pori-pori sehingga memunculkan jerawat. Nah, reaksi purging dapat memunculkan berbagai jenis jerawat dan mungkin akan terlihat sedikit berbeda bagi masing-masing orang. Misalnya, komedo terbuka atau disebut blackhead dan komedo tertutup disebut juga whitehead, papula, postula, hingga jerawat batu. Reaksi purging kadang juga dapat berupa pengelupasan kulit dan kulit kering. Nah, di sini kalian pastikan penasaran apa sih penyebabnya purging? Di sini ada beberapa zat aktif yang umumnya menyebabkan purging, yaitu satu, retinoid. Retinoid merupakan zat-zat aktif yang paling umum menimbulkan purging. Nah, retinoid ini senyawa yang diturunkan dari vitamin A seperti retinol, tetrinoin, dan asam retrinoat atau sering disebut retinoic acid. Zat-zat golongan retinoid ini ada yang dijual bebas maupun dalam obat yang diresepkan oleh dokter. Kedua, krim eksfoliasi. Selain zat-zat retinoid, kita juga bisa mengalami purging setelah menggunakan produk yang mengandung asam untuk eksfoliasi, yaitu seperti asam salisilat, lalu asam glikolat, dan juga asam azelat yang sering disebut azelaic acid. Asam tersebut dapat memicu purging karena reaksi ini sejatinya merupakan respon kulit terhadap eksfoliasi yang dipercepat dengan zat-zat tertentu. Pastikan kalian penasaran apa perbedaan purging dan breakout. Jadi, purging adalah reaksi kulit yang mempercepat pengelupasan sel kulit mati karena zat aktif di produk yang digunakan. Sementara itu, breakout adalah reaksi kulit karena tidak cocok akan aktif dalam produk tersebut, yaitu reaksi tersebut dapat menyumbat pori-pori, memunculkan alergi. Nah, kalau kamu mengalami breakout, kamu harus berhenti menggunakan produk tersebut. Jika mengalami breakout karena melanjutkan penggunaan produk, hanya akan memperparah kondisi kulit kamu. Kesimpulannya, jika kamu mengalami purging, kamu bisa lanjutin. Kalau kamu breakout, ya jadi hentikan aja. Pasti di sini kalian bingung gimana sih membedakan purging dan breakout. Nah, cara membedakannya itu, satu, lihat dari zat aktif dalam produk tersebut seperti asam golongan alpha hidroksi acid,
retinoid, benzoyl peroksida. Nah, yang aku sebutkan tadi itu penyebab purging. Terus kalian juga bisa mengalami purging karena menjalani treatment tertentu seperti laser, dermabrasi, dan chemical peeling. Lalu kedua, lihatlah area mana sih yang munculnya jerawat. Jerawat akibat purging pada umumnya mereka tumbuh di tempat yang biasanya tumbuh jerawat, seperti sekarang aku di sini. Jadi aku itu sering banget keluar jerawat di daerah muka aku seperti ini. Ini paling sering banget, hampir tiap bulan aku mengalami jerawat di daerah sini. Nah, kalian bisa lihat kan di sini banyak banget. Nih, emang paling sering di daerah sini. Jadi aku ini merasakan kalau ini itu purging. Lalu daerah jerawat yang muncul karena breakout cenderung terjadi di area yang sebelumnya belum pernah terganggu atau berjerawat. Disarankan langsung menghentikan karena akan memperbanyak jerawatnya. Terus ketiga, lihatlah durasi dan lamanya reaksi. Nih, kalau jerawat purging lebih cepat menghilang dibandingkan jerawat pada umumnya. Namun, kalian harus juga ingat, setiap orang berbeda jenis kulit. Jadi, ada yang lama, ada yang sebentar. Kalau lain halnya reaksi breakout, butuh 8-10 hari untuk menghilang. Nih, kenapa sih kok aku mikirnya itu breakout. Jadi aku itu jerawatnya tipe jerawat batu. Jadi kalau misalkan tumbuh misalkan di sini, tumbuhnya itu baru kayak benjolan. Setelah benjolan, lama-lama hampir 1 atau 2 minggu baru kelihatan nanah kecil. Nah, udah beberapa minggu lagi baru dia misalkan kelihatan seperti ini. Jadi si nanahnya itu udah mateng, dan nanti udah lama nanti hilang sendiri. Kadang si jerawatnya itu kadang ada yang pecah, kadang ada yang enggak. Makanya kalau jerawat batu itu harus lebih bersabar. Makanya aku paling sebel banget kalau misalkan jerawat batu di sini udah numpuk tapi belum jadi jerawat mateng. Jadi aku kadang nyobain buat mecahin tapi gak berhasil mecahin jerawat. Malah mukaku jadi merah, sakit, malah jadi suka kesel. Aku itu niat mau ngebersihin jerawat tapi kok malah tumbuh terus. Dan berapa lama biasanya reaksi purging bisa berlangsung? Jadi, seperti sebelumnya aku katakan, tiap orang memiliki keunikan kulit masing-masing. Namun secara umum purging dapat berlangsung 4-6 minggu. Tapi bila reaksi wajah tak kunjung hilang setelah 6 minggu, maka kamu harus mengurangi penggunaan produk atau kamu harus berkonsultasi dengan dokter untuk penyesuaian dosis. Terus pasti ada kan pertanyaan di antara kalian, mungkinkah untuk meminimalkan purging walau menggunakan zat pemicunya? Nih, kita bisa menurunkan keparahan reaksi kulit karena purging apabila kamu menggunakan zat-zat pemicu seperti asam eksfoliasi dan retinoid. Gunakanlah produk secara bertahap, misalkan dengan 2 kali dalam seminggu atau terlebih dahulu, kemudian baru naikkan frekuensinya menjadi 3 kali dalam seminggu. Dengan begitu kulit akan terbiasa dengan zat aktif tersebut. Jadi gitu, makanya aku merasa purging. Terus kan aku sekarang lagi menggunakan si Giglow ini baru. Jadi ini aku belum menggunakan 1 bulan. Jadi aku belum bikin reviewnya. Jadi setelah aku baca, ternyata di sini itu ada beberapa zat-zat aktif yang tadi aku sebutin. Terus sebelum aku menggunakan Giglow ini, aku juga menggunakan si Scarlett ini. Hampir sebulan malah aku menggunakan Scarlett ini. Cuman semenjak aku menggunakan krim Giglow yang baru, aku keluar jerawat batu. Makanya aku langsung berhentiin si Scarlett. Aku takutnya jadi jadi bentrok kandungan dari Scarlett sama Giglow. Karena aku belum pernah menggunakan
maksudnya menggunakan paketan kayak gini dicampur sama misalkan serum dari produk lain. Makanya aku takut ada beberapa zat yang nggak bisa dicampurin antara Giglow atau Scarlett. Makanya aku daripada sok-sokan sok tahu nyampur-nyampurin dibanding nanti aku nyesel di ujung, jadi aku langsung berhentiin Scarlett. Padahal tanggal 23 Oktober ini aku 1 bulan menggunakan Scarlett. Cuman daripada aku nyesel di akhir, jadi aku langsung nyari aman aja. Cuman emang asalnya awal-awal jerawat itu di atas, sekarang di atas udah gak ada, sekarang di bawah. Di bawah emang agak banyak sih. Cuman emang ini sebelum ada jerawat juga ada bekas-bekas jerawat sebelum dari bulan-bulan yang lalu, jadi bekasnya itu belum terlalu hilang. Mungkin di daerah-daerah itu banyak banget minyak karena salicylic acid yang gunanya mengecilkan menyerap minyak atau mengecilkan pori-pori, jadi si minyaknya tersumbat di sini karena itu jadi purging gitu. Kenapa aku membahas purging ketika keadaan aku seperti ini? Jadi aku pengen ngeliatin contohnya itu mungkin kurang lebih seperti ini. Karena aku mau kasih tahu kalian seperti apa sih breakout, karena aku gak ada, paling fotonya sih nanti aku kasih lihat di sini. Karena beda banget gitu, aku sendiri ngerasa kok kulit aku jadi kering banget sih, apalagi ada jerawat. Biasanya aku itu mukanya berminyak, apalagi kalau lagi berjerawat minyaknya itu banyak banget. Tapi sekarang aku berjerawat tapi kulit aku kering gitu, makanya aku ngerasa ini bukan jerawat yang biasanya keluar karena gak cocok. Makanya aku searching, ternyata ini adalah purging. Dulu kan sering disebutnya itu ngedetok ya, tapi aku juga belum tentu benar sih ini purging. Cuman kita lihat aja sampai nanti tanggal 5, kalau misalkan masih berjerawat kita tunggu 2 minggu lagi sampai pertengahan bulan. Kalau pertengahan bulan masih seperti ini, maka aku akan berhentikan Giglow dan aku akan bikin review jujur aku gitu. Buat kalian yang misalkan mau nyaranin sama aku, Kak cobain ini dong, tapi aku juga nggak mungkin semuanya aku cobain, cuman rata-rata yang sekiranya cocok di muka aku seperti itu. Nah, kesimpulannya dari semua yang aku udah bahas yaitu purging adalah reaksi yang rentan terjadi sebagai proses pengelupasan sel kulit mati setelah kita mencoba produk tertentu. Walau kadang bikin kesel, namun hasil akhir cenderung membuat puas dan gembira. Ya emang kalau kali buat kita, buat aku atau kamu yang berjerawat, ketika kita berniat mau membersihkan kulit kita, seringkali kita menghadapi masalah seperti bukannya hilang tapi malah muncul gitu. Apalagi buat kamu yang sama seperti aku, jerawatnya tipenya itu jerawat batu yang susah banget menurut aku diatasinya itu, sering bikin kesel. Makanya aku hampir tiap malam suka ngerasa bete gitu. Kadang suka kenapa sih harus gini, apa harus berhenti. Makanya aku ngesabar-sabarin diri sendiri gitu, karena kalau misalkan sekarang aku ganti juga kan belum tentu yang produk baru yang aku gunakan langsung bersih gitu muka aku. Karena kan sesuatu itu ketika kita mau mendapatkan hasil pasti butuh proses yang mungkin prosesnya harus seperti ini. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga apa ya, ujian hidup. Pasti gak semuanya menyenangkan. Jadi aku mau apa ya, mau ngomong buat kalian yang sekarang lagi berjuang menghadapi jerawat, kalian semangat ya, karena kalian kalian hebat, bisa sabar, bisa menghadapi jerawat. Pokoknya semangat terus. Oke. Jadi sekian yang aku bisa bahas, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang aku
sampaikan. Sekian dari aku, jangan lupa di like, comment, share ya. Apalagi kalian jangan lupa subscribe. Pokoknya